Publik heboh menunggu proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijers. Apa kabar Elkan Bagot? Bikin frustasi dan mengecewakan? Nantian panjang berbuah manis, Eliano Reijers tak sabar berseragam timnas Indonesia. PSSI sebut ada 1-2 pemain keturunan lagi yang diusahakan di proses naturalisasi. Ular Romeni? Rencana timnas Indonesia jelang lawan Bahrain Cina di kualifikasi Piala Dunia. Justin Hubner ngamuk Indonesia ditempatkan di posisi 15 negara paling gila sepak bola, harusnya nomor 1. Publik heboh menunggu proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijers. Apa kabar Elkan Bagot? Bikin frustasi dan mengecewakan? Hiruk-pikuk proses yang sedang dilalui Mees Hilgers dan Eliano Reijers seolah menjadi tambahan vitamin fans timnas Indonesia. Mees Hilgers bisa semakin menambah variasi kekuatan lini belakang. Sementara itu, Eliano bakal mendapatkan porsi di area gelandang serang, yang diharapkan semakin mempertajam alur serangan. Pada sisi lain, kalangan netizen masih ada yang memperhatikan ketiadaan Elkan Bagot. Netizen Indonesia terlihat masih aktif berkomentar, baik di akun media sosial Bagot, ataupun menulis opini. Sebagian dari mereka masih berharap Bagot bisa membela timnas Indonesia. Lalu, seperti apa sekarang Elkan Bagot? Kabar terakhir menyebutkan, sang bek tengah masih dalam kondisi cedera, meski sudah mulai masuk ke ruang pemulihan. Pelatih Blackpool, Steve Bruce menyatakan, proses pemulihan Elkan Bagot akan memakan waktu paling cepat sebulan. Oleh karena itu, Bruce masih harus kehilangan bek pinjaman dari Ipswich Town tersebut. Seperti diketahui, Bagot mengalami cedera saat sesi latihan pada akhir Agustus lalu. Setelah itu, ia harus absen dalam 5 pertandingan di semua kompetisi. Saat ini kondisi yang dialami Bagot membuat setiap orang frustrasi dan kecewa, terutama apa yang dirasakan sang pemain. Semua berharap, Bagot bisa sembuh lebih cepat. Bagot bersama dengan Blackpool sampai musim panas tahun depan. Kontrak bek berpostur 196 cm ini bisa diperpanjang 12 bulan lagi di Blackpool. Nantian panjang berbuah manis, Eliano Reijers tak sabar berseragam timnas Indonesia. Sekejap lagi, Eliano Reijers akan segera mewujudkan mimpinya mengenakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Jika tak ada aral melintang, pesepak bola serba bisa berdarah Ambon, Maluku, kelahiran Finlandia, 23 Oktober 2000 ini akan mengantongi KTP Indonesia via program naturalisasi yang masih terus digeber PSSI. Itu artinya, Eliano Reijers bakal bergabung bersama timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong, yang sekaligus menyudahi penantian 1,5 tahun untuk bisa memperkuat tim Garuda. Eliano Reijers dipastikan masuk starting 11 dalam 2 laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 dan 15 Oktober 2024 melawan Bahrain dan Cina. Kedatangan pilar PC Zwolle ini tentu membuat timnas Indonesia makin percaya diri. Bermain di kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie, seperti halnya 2 pemain timnas Indonesia lainnya, yakni Kelvin Verdong dan Tom Haye, pastinya membuat Bahrain dan Cina bakal menghadapi masalah besar. Eliano Reijers bernazar memberikan semua yang ada padanya demi mengantarkan timnas Indonesia ke pentas Piala Dunia 2026. Penantian panjang akhirnya berbuah manis. Adik gelandang timnas Belanda dan AC Milan, Tijani Reijers, akan segera bermain di bawah panji-panji keramat merah putih. Bermain untuk negeri leluhurnya membuat Eliano Reijers merasa bangga dan siap bermain sepenuh hati bersama timnas Indonesia. Menurutnya, kini timnas Indonesia tidak boleh dipandang sebelah mata. Terbukti 2 gurita Asia langganan Piala Dunia, Arab Saudi dan Australia, sudah merasakan betapa tangguh timnas Indonesia. PSSI sebut ada 1-2 pemain keturunan lagi yang diusahakan di proses naturalisasi. Ular Romeni? Setelah terjadinya proses naturalisasi terbaru yakni Mees Hilgers dan Eliano, tampaknya PSSI masih memburu pemain diaspora lainnya. Bisa dilihat memang timnas masih membutuhkan sosok striker yang haus akan gol. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan ada 1-2 pemain keturunan lagi yang diusahakan untuk diproses dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Hal itu disampaikan Arya Sinulinga saat ditanya mantan bek timnas Indonesia, Hamka Hamzah, di channel YouTube-nya. Namun, Arya Sinulinga sadar tak mudah meyakinkan 1-2 pemain ini. Masih butuh proses untuk meyakinkan agar pemain-pemain ini bersedia memperkuat timnas Indonesia.
Jika pemain ini berhasil diproses pada Oktober 2024, PSSI akan mencoba memproses pemain lain pada November 2024. Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa pemain yang dimaksud? Ula Romeni, FC Utrecht, dan Jairo Riedewald, Royal Antwerp FC, berpotensi menjadi sosok yang dimaksud. Sejak Maret 2024, PSSI memburu jasa Ula Romeni. Penyerang 24 tahun ini dinilai dapat menjadi solusi kurang tajamnya lini depan skuad Garuda. Bersama FC Utrecht musim ini, Ula Romeni tampil oke. Mentas sebagai winger kanan, Ula Romeni telah mengemas 2 gol dari 5 pertandingan bersama FC Utrecht di Eredivisie 2024 hingga 2025. Bagaimana dengan Jairo Riedewald? Gelandang 27 tahun ini disebut sejumlah akun sepak bola sebagai pemain yang paling mungkin menjalani proses naturalisasi dalam waktu dekat. Jairo Riedewald memberi kode tertarik membela timnas Indonesia. Ia menaruh emoji bendera Indonesia di bio Instagramnya. Rencana timnas Indonesia jelang lawan Bahrain Cina di kualifikasi Piala Dunia. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji mengatakan pemain timnas Indonesia akan segera kembali berkumpul dalam waktu dekat untuk menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rencananya, pemain akan berkumpul pada tanggal 5 Oktober 2024 dan sehari berselang berangkat menghadapi Bahrain pada tanggal 10 Oktober 2024 dan Cina pada 16 Oktober 2024. Sementara soal kemungkinan menggunakan jasa pesawat charter untuk mempermudah mobilitas pemain timnas Indonesia, ia mengatakan rombongan tetap menggunakan pesawat komersial. Setelah menghadapi Bahrain, skuad timnas segera bertolak ke Cina dengan menggunakan pesawat charter. Di sisi lain terkait kondisi tim apakah ada pemain yang mengalami cedera jelang melawan 2 negara tersebut, menurutnya sampai saat ini baru 2 pemain yang terkonfirmasi tengah mengalami cedera. Namun, ia memperkirakan ketika pemain diminta untuk berkumpul di Jakarta, pemain yang mengalami cedera tersebut sudah pulih dan siap diturunkan di laga melawan Bahrain dan Cina. Adapun soal kemungkinan melakukan penambahan atau pengurangan dari 26 nama pemain yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, ia menyerahkan sepenuhnya kepada pelatih soal kebutuhan tim. Justin Hubner ngamuk Indonesia ditempatkan di posisi 15 negara paling gila sepak bola, harusnya nomor 1. Pemain Wolverhampton Wanderers U21, Justin Hubner tak terima Indonesia ditempatkan di posisi 15 dunia sebagai negara paling gila sepak bola. Di unggahan akun Instagram se-Asia Goal, Justin Hubner menyebut Indonesia seharusnya menempati peringkat 1 dunia. Ticketgum baru-baru ini melakukan survei kepada 42 negara untuk mencari negara mana yang paling fanatik kepada sepak bola. Dalam survei itu, mereka memasukkan beberapa variabel seperti jumlah stadion di sebuah negara dan berapa kapasitasnya, tingkat kehadiran supporter di stadion per pertandingan, total nilai pasar pemain, ketertarikan kepada Piala Dunia hingga nilai siaran kompetisi domestik. Variabel-variabel di atas kemudian dijadikan angka oleh Ticketgum. Hasilnya, Inggris berada di posisi teratas dengan nilai 8,37. Bertenggernya Inggris di posisi puncak memang tidak mengherankan. Publik sepak bola Inggris dikenal gila bola. Hampir seluruh stadion selalu penuh sesak di setiap pertandingannya. Lanjut ke posisi 2 dan 3 ada Spanyol serta Jerman yang sama-sama mendulang 7,87 poin. Brasil di posisi 4 dengan 7,60 poin, melengkapi 5 besar ada Italia dengan 7,52 poin. Indonesia bisa naik posisinya jika harga pasar pemain skuad Garuda terus meningkat dan kompetisi di dalam negeri terus berbenah. Singkatnya, sepak bola Indonesia pelan-pelan menuju ke arah yang positif, meski masih ada kekurangan.